Ada saatnya hidup tuh memutuskan untuk bilang sudah. Tapi ternyata orang ibaratnya orang putus, orang cerai itu pisah baik-baik pun juga tetap pisah. Saya tiba-tiba nulis tuh status bilang gini aja. Mungkin kita pikir hal buruk, tapi untuk terjadi hal yang jauh lebih buruk itu juga sebuah keberuntungan. Saya cuma nulis begitu. Terjawab dong di beberapa hari yang lalu. Ternyata semua investasi yang diajakin itu semua ditipu. Saya bikin lagu judulnya Pulang Adalah Tujuan. Waktu saya mau rilis, saya takut. Karena judulnya Pulang Adalah Tujuan ini. Biasanya firasat tuh kalau nggak diomong kejadian. Ya. Saya ngomong, aku takut mati, Bunda. Ayo lovers, kita jumpa lagi di Alvin in Love. Kali ini emang seneng banget ya. Vibe-nya tuh kerasa banget beda Pak Haji gitu. Da, apa kabar Da? Alhamdulillah Hatna baik, dan Uncle. Arda. Kita panggil Arda. Ya. Naf, weh. Mantan. Mantan. Kumaha damang? Oh enggak, bukan ya. Kalau dia apa kabar? Piye kabare? Saya. Telepon kabari Mas Afi. Ape. Kalau saya kan yang bagus ya. Aku. Uncle nih memang beda soalnya tiba-tiba renyahnya ini muncul terus. Amin, alhamdulillah. Da, Ya, ini nanti kita ngobrol tentang pengalaman haji ya. siap. Ini udah berapa? Ada sebulan belum ya? Sebulan setengah mungkin ya. Sebulan setengah. Masih ada vibe-nya, auranya, bikin kita tuh kerasa adem gitu loh. Tapi mungkin viewers kita pengen tahu dulu nih, ya. Mr. Prank, katanya banyak yang bilang Mr. suka demen prank di Instagram gitu loh. Tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan berita bahwa Arda ya kasih statement bahwa memang udah nggak bareng-bareng lagi dengan Naf. Karir hanyalah karir. Wah itu keren banget dah. Apa yang bisa kita di-sharing di sini nih, tentang ini gitu loh. Iya. Ada saatnya hidup tuh memutuskan untuk bilang sudah. Dan itu yang tahu kita sendiri. Betul sih. Jadi singkat cerita, bulan November itu saya sama istri diundang manggung di Jeddah. Kotak sama Naf waktu itu. Masya Allah. Kita bingung, manggung di Jeddah. Udah boleh musik, boleh justru bawa Indonesia justru bawa kebudayaan Indonesia untuk dikenalkan di Jeddah. Seneng banget kita. Dan yang paling seneng adalah kita bawa kru semuanya dan mereka nangis karena bisa umroh gratis. 1 jam kan di sana deket banget. Dan mereka umroh. Pas sampai di sana, kita umroh semua. Tantri yang nggak bisa umroh, istri saya, karena dia menstruasi full sama sekali dan dia cuma berdiri di depan terus. Jadi timnya masuk kan, jadi dia meyakini bahwa tugasnya itu cuma nganterin. Gitu. Dia coba tugasnya nganterin. Pas kita tawaf ifadah tuh, tawaf wada kita selesai, kita udah selesai rangkaian umroh, meninggalkan kota Mekah, itu Tantri bilang gini, ya Allah kalau memang saya tidak diizinkan untuk masuk, nggak apa-apa, tapi boleh dong haji saya dipercepat, katanya gitu. Nah dari situ memang banyak banget hal yang terjadi di hidup kita, terutama di saya juga gitu. Banyak banget sebelum itu ibaratnya ujian tuh banyak banget dicuci ibaratnya. Tentang keluarga, tentang karir, tentang apapun dicuci terus. Sampai akhirnya panggilan haji itu datang. Gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk gitu. Dan ternyata saya memutuskan untuk kayaknya sudah deh. Gitu. Bukan karena benci, tapi justru karena saling sayang untuk tidak terus menyakiti. Karena ada saatnya orang tuh berhenti untuk udah gitu. Tapi ternyata ibaratnya orang putus, orang cerai itu pisah baik-baik pun juga tetap pisah. Ternyata tetap pisah judulnya. Saya pun ngomong, guys, ngobrol sama mereka, guys, ternyata pisah, cerai, putus begini tetap ya, ternyata ada perasaan, iyalah kita akan kenangan. Iyalah memori kita jalan kemana dan kemana gitu. Nggak bisa itu. Dan
diri kita adalah rangkaian memori-memori yang kita bangun sampai hari ini, perjalanan itu. Terus jadi bisa dibilang masa berkabung karena lagi meninggalkan karir di band gitu. Tapi itulah fungsi istri yang luar biasa, support banget untuk laki-laki tuh ketika di masa-masa seperti ini, perempuan itu penting banget, pendamping itu penting banget untuk apa ya? Untuk menguatkan dan tanpa dia ngomong aja, hey dirimu berharga, ayo gitu. Kehadirannya ada di situ terasa. Itu dia. Ya. Jadi saya pikir di umur yang makin bertambah ini, saya pikir hadiah yang mewah itu mobil, hadiah yang mewah itu harta, oke, segala macam itu penting. Semua itu juga perlu ya. Tapi ternyata yang paling penting di hidup saya hadiah adalah kehadiran itu sendiri sebenarnya. Kehadiran itu sendiri. Gitu. Ada saatnya memang ada pepatah bilang bahwa, kalau saya bilang, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai. Pasti itu. Diuji dengan apa yang kita cintai. Dari pasangan, keluarga, semuanya diuji. Wah, betul banget. Tapi tadi tertarik, supaya tidak saling menyakiti. Yep. Ya, kata menyakiti itu kan orang tahu ya, menyakiti gitu. Siapa yang menyakiti dan siapa yang tersakiti? Begini, gitu. Kita ini kan public figure, Uncle kan juga public figure, bahwa kita bekerja menggunakan soul. Betul. Itu kenapa public figure dan segala macam tuh, seniman itu sensitif. Ya. Seniman itu sensitif karena pekerjaan seniman itu unik. Driver itu kerjaannya nganter saya ke bandara, begitu sampai bandara selamat, tugasnya selesai. Ya. Seniman begitu dia menghibur, dia pulang, dia merenung. Happy nggak ya orang-orang? You're right, betul. Saya happy nggak ya? Ini tadi gimana ya? Tadi gimana gitu? Berhasil balik ya, enak apa ya gitu? bener. Karena kepuasan itu beda-beda. Orang bilang puas, IO-nya bilang, tapi terus bilang enggak gitu. Nah itu saya mulai merasakan bahwa saya sebagai penghibur yang tidak terhibur. Ada di tahap itu, saya penghibur kok tidak terhibur ya. Karena saya biasanya menghibur orang, feeling. Gitu. Saya perjalanan karir saya dulu, saya bercita-cita pengen jadi artis. Saya harus jadi artis nih, saya kejar terus. Nggak dikasih sama Allah. Nggak dikasih. Ya belum. Tapi begitu menyadari, ya udah Allah, terserah deh. Saya bekerja ini ingin cari duit aja. Berkarir karena bekerja aja. Baru dikasih. Oh berarti tugasnya di situ. Nah tugas kedua ini saya lagi mendalami bahwa tugasku apa nih hari ini. Gitu. Nah tugas itu ngerasa bahwa kok saya nggak bisa ngibur ya. Belum bisa ngibur maksimal gitu. Kenapa ya gitu. Ya nggak boleh merasa gagal jadi penghibur itu nggak bisa. Gitu. Kenapa saya happy jadi penghibur? Karena engkau dari dulu saya itu tahu orang-orang yang kesepian. Orang yang mudah gampang terluka, orang yang butuh ketawa. Ada hari ini jutaan manusia yang pengen cuma nonton TikTok dan Instagram, sosial media, cuma pengen ketawa. Iya. Cuma pengen nyanyi. Pengen skip for a while atau kayak gitu-gitulah. Itu. Kehadiran itu saya pengen begitu. Tapi di musik saat sama Naf mungkin kita juga, saya ya lebih mungkin ngerasa stuck, ada tahap-tahap manggung luar negeri udah kesana kesini udah, depan presiden udah apa, jadi mungkin ngerasa stuck, mau berkarya apa lagi ya, gitu. Mau ada hal-hal gitu. Sampai ke titik itu ya. Sampai ke titik itu dan ngerasa bahwa ngobrol sama mereka juga, kayaknya kita nggak ini deh. Dan itu diputuskan ya nggak, saya itu nggak mau memutuskan suatu hal kalau saya lagi emosi, karena pasti akan rugi. Betul. Jadi saya pahami dulu, pahami sampai akhirnya, oh iya, benar ternyata. Yang bicara bukan ego saya, yang bicara tentang keinginan dalam diri. Nah itu baru mengungkapin ke mereka, dan seandainya suruh mengulang lagi dan saya akan lakukan ini. Kenapa? Karena ya ini memang keputusan saya, bukan karena emosi. Gitu. Nggak ada perlawanan ataupun dari mereka untuk jangan dan permintaan? Ada lah. Makanya sempat luluh di beberapa bulan sebelumnya. Vokalis loh ini. Vokalis loh. Sempet masih ada gitu, masih sama mereka, masih gimana? Kayaknya kok nggak sanggup aku ya gitu, apa gitu. Terus ngerasa lagi setelah itu baru kayak nggak sanggup. Ya mereka nggak bisa maksa. Gitu. Aku ngambil. Tapi bagaimana Anda melihat cara Allah? Ya, Sang Creator, Sang Halik
mengganti rezeki Anda setelah keluar dari NAF ini? Itulah saya berterima kasih sama Allah bahwa dimulai dari bawah itu menyenangkan ternyata. Orang yang tidak tahu adalah orang yang nggak tahu kan. Kita diuji, ada orang-orang yang diuji kemiskinan, ada orang diuji. Nah, dulu saya hidup sangat sulit sekali. Kehidupan saya sangat sulit. Hari-hari berganti dengan hari yang jadi tidak lebih baik gitu. Karena diuji itu, dan saya tahu gitu keresahan masyarakat apa, tahu karena saya merasakan di situ. Sampai akhirnya apa nih tanggung jawabnya, apa nih? Hari ini saya ngerasa yakin bahwa Arda harus jadi Arda, Uncle harus jadi Uncle. Itu tugasnya masing-masing. Gitu. Saya lagi nyari tugasnya apa hari ini. Oke, ganti lagi. Ketika banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup, saya orang Madiun. Saya orang Madiun yang tiba-tiba jatuh cinta sama rockstar Tantri yang saat itu dia udah jadi rockstar. Jadi bintang tamu di Madiun, saya jadi band pembuka doang gitu. Terus tiba-tiba berjodoh, tiba-tiba hal yang saya lalui, saya orang-orang yang saya lihat di TV semuanya termasuk Uncle segala macam tiba-tiba bisa bersanding di sini. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Udah waktunya dipertemukan. Iya, betul. Nggak ada yang kebetulan. Gitu. Jadi memang oh hari ini memang mungkin dari yang nonton ini pun aja ada 10 orang mungkin. Dari 10 orang itu pasti akan ada yang oh iya, hidupnya lebih dikuatkan. Oh iya, dan segala macam. Nah, ketika menyadari hal itu, peran itu saya sadari gitu. Saya ngerti, oh berarti hidupku harus berkontribusi. Uncle bikin YouTube, bikin apa segala macam karena pengen ngundang orang untuk menyiarkan begini. Saya pun bermusik begitu, bikin sosmed begini. Oh, ada kontribusi. Kalau enggak pasti stuck. Kok stuck ya karirku gitu? Karena enggak ngasih gitu. Gelas akan kalau diisi air lagi tumpah. Emang harus dikosongin gitu. Bekerja pun istirahat itu juga bagian dari bekerja gitu. Dan saya yakin bahwa apalagi bapak orang tua tuh yakin banget. Saya dulu ngomong orang tua tuh ngaco apa gimana sih? Rezeki ada kok, rezeki ngaco lu gitu. Pasti cuma nyenengin anak doang gitu. Tapi ternyata doa orang tua tuh ngeterin langit gitu, nggak bisa. Dan saya makanya ampun orang tua, ampun bapak, ternyata betul gitu. Satu pintu ditutup gitu. Karena kita menangisi lama pintu itu, padahal pintu yang lain terbuka. Nah ini dia, bener banget. Kita menangisi pintu itu terlalu lama, kita lupa bahwa pintu yang lain itu akan terbuka. Udah jelas dikasih tahu kan, rezekimu udah ada gitu. Tapi betul. Perlu ikhtiar yo. Nggak ada ikhtiar orang iso gitu betul. Kan. Gitu. Makanya saya nggak bebannya begini. Kita dulu SMP itu takut SMA gimana nanti ya. SMA takut dunia kerja gimana dijalani. Nanti dunia kerja punya anak gimana ya dijalani gitu. Kok nyampe hari ini kalau dipikir-pikir kok bisa sih gitu. Ternyata memang tugas kita itu lakoni aja. Berupaya aja. Upaya aja. Tapi hasilnya bukan kita. Jadi nah, jadi oh iya ya udahlah. Jadi hidup lebih enjoy. Dan pasangan itu perlunya begitu. Saya sama Tantri juga enjoy banget. Tadi sebelum kesini kita ke pasar belanja. Senangnya. Apapun gitu. Jadi kadang saya juga bingung begitu istri ngelihat habis tampil di istana, tampil di mana. Tapi besok dia masak sendiri nyambut teman-teman. Saya bingung. Kok kamu nggak kaget dengan hal itu? Mungkin masanya udah lewat ya, kaget dan segala macam. Kadang kita itu hidup perlu sombong untuk tahu bahwa sombong itu nggak perlu. Oh iya, ada ini, betul. Ada pelajaran-pelajaran itu. Jadi ada manfaatnya nggak sombong itu nantinya. Iya betul. Jadi kita enjoy aja dengan apa? Baru saya ngeluh kemarin, gimana ya Allah, gimana sayang, ini aku masih rehat ya gitu. Ya nggak apa-apa gini, tiba-tiba ada yang kontak. Nanti 17 Agustus main di Monas ya Mas Arda. Oh saya belum keluar single. Single masih saya siapkan gitu, album masih saya siapkan. Tapi saya nggak mau buru-buru, belum punya. Nggak mau Mas, memang kita ngundangnya Mas Arda buat 17 Agustus di Monas. Saya langsung tengok-tengok sama istri, nggak bisa, ya itu tadi. Padahal baru diucap ya, baru itu langsung itulah makanya. Janji Allah pasti kan itu, karena itu yang kita nggak bisa. Allah Maha Cinta, Allah Maha Pemberi. Saya bilang lagi, Allah Maha Bercanda kayaknya. Tuhan Maha Bercanda ya. Kita ngasih apa? Wah, se-fun itu hidup gitu. Jadi ternyata betul. Jadi ya wadahnya yang kita siapkan untuk apa ya gitu. Ini Panda sama Bunda, panggilannya kan Panda ya. Baru pulang dari haji. Begitu Angkel sambil minum boleh? Monggo. Ini ada
Gorengan juga. Pisang goreng ya? Pisang goreng. Ini kalau panas namanya beda. Apa? Pihang hoheng. Kalau panas banget juga beda. Pisang goreng. Dagelan ya. Anyway, balik haji apa yang beda? Aduh. Apa yang beda di sana? Balik haji apa yang beda? Momen haji kemarin tuh begitu pas mau berangkat kan dicuci semua tuh, tentang keluarga, tentang ini, ada ngomong apa kejadian, saya sampai sama istri, ini apa sih gitu, ini kenapa gitu. Jadi saya balik bawa gini, di bandara itu kan energi luar biasa, saya percaya energi ya. Orang ngobrol nyaman begini tuh berarti energinya kuat, nggak mungkin nggak. Ada orang yang mau ketemu orang kok males ya, ini apa ya gitu, itu nggak bisa nolak, itu energi yang dibangun dari apapun gitu. Di bandara itu energinya besar banget. Stasiun tuh besar banget, ada anak yang mau ketemu orang tuanya, ada kakek yang kangen sama cucunya, ada orang-orang yang mau bekerja pisah sama keluarga. Energinya besar banget. Tanah suci itu energinya bukan main-main lagi gitu. Di situ orang menaruh semuanya di dunia, ditinggalin semua untuk ke sana, pakai pakaian putih semua serupa untuk latihan mati dan berdoa. Dahsyat banget energinya, beda. Energinya beda banget. Saya berangkat sama istri sampai nanya, Bunda, ini haji kita dipercepat gini, tapi ujian kita banyak banget, gimana nih? Gitu. 0,001 pasti ada dalam hati ya. Tuhan, apa yang akan saya dapatkan? Ya, pasti itu. Kenapa? Karena haji itu ngeluarin uang yang tidak sedikit. Betul. Ninggalin anak 1 bulan, ninggalin banyak hal, ninggalin dan bisa jadi juga nggak balik. Iya. Kita nggak tahu kan. Kita kan menghadap dia. Di sana kan kita udah benar-benar menyerahkan sepenuhnya kan. Itu awalnya nggak tahu. Sampai beberapa kejadian. Ya udah kita berangkat. Ya. Itu mempertanyakan, ya Allah. Sampai saya berkomunikasi, ya Allah, boleh dong berkomunikasi sama Tuhan itu kan boleh. Oh? Ya Allah, Engkau ada nggak sih? Kalau ada coba kabulkan doa ini. Kau janji sendiri kan ya Allah katanya. Di wukuf, Engkau turun ke langit bumi untuk mengabulkan doa-doaku. Kabulkan ya Allah. Di Arafah itu. Jadi banyak kejadian. Salah satunya ketika kita nyasar belasan kilo. Terpisah dari rombongan? Enggak? Pisah akhirnya. Jadi setelah wukuf Arafah kita capek luar biasa. Emosinya kan habis itu. Wah habis tuh. Matahari terindah di dunia tuh begitu melihat matahari tenggelam di Arafah. Setelah itu selesai, saya sama istri, alhamdulillah ya kita ke Musdalifah, ambil batu dan segala macam. Ternyata disiapin sama pemerintah Arab untuk bilang bahwa kalian tidak boleh berhenti. Jadi harus murur langsung. Kenapa? Karena ini crowdnya nggak teratasi. Ya kita ikut akhirnya. Rombongan nggak bisa turun ya hari ini. Terus kita ngeliat tuh di jalanan stuck tuh orang-orang tiduran apa. Dalam hati tuh ngomong, ini kok mereka luar biasa perjuangannya. Kita perjuangannya apa nih? Ada gitu. Ini kan momen haji gitu. Semua pun ternyata sama. Begitu turun, jam 1:04 di Mina, di tenda kita turun. Aduh enak yuk. Sebelumnya di Arafah itu kita dikasih bantal, dikasih selimut. Itu dibawa. Boleh dibawa. Semua orang nggak mau rugi, bawa semua. Saya pun sama bawa. Kita turun di Mina, jebret. Ini tenda kita nggak ya? Bukan. Oh jalan lagi. Oh jalan lagi. Gitu jalan dari jam 1:04. Kok udah setengah jam ya? Gitu. Kok udah setengah jam ya? Gimana ini? Terus ngelihat ada bapak-bapak yang bawa kursi roda dituntun sama istrinya. Saya nanya dalam hati, bantu nggak ya? 1, saya capeknya luar biasa. 2, botol air minum habis. 3, kita nyasar. Gimana ya? Sisi saya yang bilang, bantu dak. Belum ngomong begitu, Tantri udah bawain tas-tas saya sama bantal semuanya dibawa sama dia diangkut ini. Kamu dorong ya, aku bantuin tas kamu. Dia nggak nyuruh untuk yang kamu bantuin, enggak. Tapi merayu dia. Bantuin. Oh, saya langsung bantu, dorong. Mas, jangan mas, ini kita nyasar. Nggak apa-apa yuk Pak. Jalan. Sampai nyasar kita. Nggak tahu. Orang-orang udah nyasar, udah belasan kilo. Dari jam 1:04
jam 2:30 lihat jam 2:30 nyasar di cuaca ekstrim. Iya, 49, 48, yang anginnya itu angin panas. Iya. Itu bingung, gimana ya Allah kan. Saya sampai mau, ya Allah gak kuat. Keringat kuyup di jalan itu, akhirnya ketemu air minum yang di pinggir itu, saya minum tuh. Kayak orang aus banget. Saya minum sampai tantri sama istri tuh minum gitu. Itu kalau harganya 3 juta mungkin saya beli air. Sangkin. Iya, ternyata besar kecilnya itu tergantung kebutuhan ya. Hadiah apa yang dikasih itu juga tergantung ya. Nasi bisa sangat berharga buat orang yang kelaparan. Gitu. Tapi nasi bisa sangat mubazir buat orang yang berlimpah-limpah gitu. Oke, ini ya kok ditamparin ya gitu. Setelah itu kita jalan lagi, saya dorong, Mas sudah Mas, si bapak itu bilang nggak apa-apa Pak. Sampai kita jam 3:30, kalau nggak jam 3:15, saya nggak kuat karena jalan naik, udah nyasar beberapa kilo. Tiba-tiba ada Mas saya bantuin ya, gantian ya, Mas sudah capek banget. Akhirnya dibantu jalan. Dan kita nyampe di tenda itu jam subuh lah 4:15, dari jam 1:15 nyasar. Dan di situ banyak yang nyasar tuh dari sampai nyampe itu jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 11 yang ada. Nah di situ terus di kejadian berikutnya kita tawaf ifadah. Jadi kita jalan kaki, kita siapin ya mental 7 kilo. 7 kilo ke Mekah jalan kaki. Habis itu nanti kan tawaf sa'i hitungannya berarti 14, pulang lagi berarti dihitung ya 7 kali 7 berarti hitung 29 berarti ya. Siap, nggak apa-apa. Gitu. Ya udah yuk. Begitu di jalan ketemu bis, ada bis yang nawarin, kita naik bus. Sampai naik bus, terus kita tawaf segala macam selesai. Itu panas luar biasa. Hari itu hujan. Petir tuh. Duar, hujan. Wah kita doa itu, doa. Setelah itu kita jalan kaki lagi, nah itu kita nyasar lagi. Nyasar lagi. Berapa hari ini biasanya saya gampang buang air besar, mungkin karena tempat baru ya. Terus di hari itu, saya berapa hari itu nggak buang air besar. Di hari itu saya pengen buang. Kok mules ya? Mungkin karena masuk angin, kecapean dan segala macam. Ya Allah, aku mau buang air besar bunda. Gak ada toilet ini, kita nyasar gitu. Panjang banget ngelihat manusia tuh, jutaan itu baru itu. Kita ngelewat masuk terowongan tuh orang-orang takbir. Allahu Akbar, Allah. Itu Idul Adha itu. Wah kita merinding itu. Masuk itu terus sampai kita bingung. Ya Allah aku mana? Mau sakit perut. Aku nggak mungkin nih buang air besar di jalan nih. Saya taruh tas sama tangan, bilang kamu tunggu di sini ya. Kamu kemana? Nggak tahu aku. Saya cuma cari toilet. Dan akhirnya saya masuk maktab orang lain yang saya nggak tahu dari mana. Setelah saya masuk di maktab itu, orang baris itu, saya pas mau ke toilet diginiin sama orang. Pak saya mohon Pak, saya boleh ke toilet nggak untuk buang air besar? Saya sakit perut sekali, diginiin saya. Saya juga sakit perut Mas, ini ngantri panjang. Ya Allah. Saya langsung, mungkin dosa saya ini. Belum begitu, saya langsung ditarik sama mas-mas di ujung. Saya bilang bahwa, Mas pakai toilet saya. Itu orang-orang di belakang ngantri, saya bilang, boleh nggak Mas Pak gitu. Toiletnya saya pakai, saya izin dulu. Boleh nggak, saya pakai 2 menit aja. Karena mereka ngantri kan soalnya. Iya. Pakai Mas, pakai. Saya ke toilet. Sakit, mules, lega. Dan toilet bersih kan, banyak yang mengeluhkan mungkin toilet dan segala macam. Hari itu toilet bersih. Saya dikasih toilet sama orang-orang baik. Terus saya keluar, saya nggak ngerti saya ngomong apa sama mereka. Saya bilang, kalau keluarga kalian ada diberi keselamatan gitu, itu karena perbuatan baik kalian. Jangan bosan jadi orang baik gitu. Sekecil debu apapun, saya bilang. Wah, terus saya lari, saya ketemu istri lagi, ternyata ketemu, dia nangis dia. Baru itu saya lihat dia nangis, gemeter karena pikir saya hilang. Nah, besok paginya dapat berita bahwa bapak yang saya dorong kursi rodanya meninggal dunia. Bayangkan ketika saya tidak memutuskan untuk menolong. Kita ini kan 1 detik yang kita pilih di 5 tahun yang lalu nggak kejadian hari ini. Untuk bilang iya tidak, balas WhatsApp atau iya, mungkin mengiyakan ajakan orang atau iya gitu. Jangan tunda itu. Langsung aja kalau memang udah kepanggil ya untuk dan hari itu hari melakukannya. ulang tahun saya. Hadiahnya toilet.
Tapi kan dibutuhkan banget pada saat itu ya. Saat itu, toilet begitu berharga. Jadi ketika pulang, saya nggak tahu kalau postingan saya viral. Beberapa sama istri yang posting tentang, kita kan janji sama, Bunda kita posting-posting aja yuk. Tujuannya satu, kita pengen mengarsipkan. Mau followers mau apa, bodo amat. Kita pengen mengarsipkan. Kenapa kalau kita kangen? Karena Habib Jafar tuh sebelum berangkat kita podcast terus ngomong, yang berat dari haji sama umroh itu adalah rindunya, lihat katanya. Wah, iya. Oke, kita ngonten katanya. Ngontennya sedapatnya aja. Gitu. Nggak tahu kalau semua apa viral. Tapi kalau viral tuh kadang saya khawatir. Ini ada apa nih? Saya mundur dulu kalau ada viral. Nggak mau justru manfaatin momen, entar dulu. Ada apa ini? Ada apa? Kalau nggak hati-hati, ego saya yang ngomong nanti, entar dulu. Di Raudhah, di Madinah. Nabawi. Di Hmm. Masjid Nabawi. Itu saya nulis, saya mau viral lagi mau nulis Itu ada niat tuh. Gimana ya? Jangan viral lagi. Enggak deh. Viral nih. Nggak usah. Saya matiin handphone. Nggak usah posting. Baru keluar, di keluar pintu makam Nabi, itu ada ibu-ibu nangis. Mas Arda. Dia nangis ibu itu. Mas, aku membaca makna hajimu indah sekali. Thank you ya udah masuk ke sini kata. Saya bengong, ini apa sih gitu. Jadi terus nulis ya Mas katanya. Terus berkarya, terus begini. Padahal saya itu dari duduk mau jalan itu memutuskan untuk nggak usah. Tapi kok banyak di Tanah Suci itu dijawab live. Nanya apa dijawab. Mas tulis ya gitu. Ternyata beliau ini undangan kerajaan Arab. Ada lah saya nggak sebut gitu. Beliau saya ini kalau ibu nonton pasti gitu. Wah makasih bu, itu salah satu pesan ibu ke saya. Saya diundang Raja Arab mas gini-gini. Wah jadi mas terus ya gini-gini. Saya bingung. Nah pulang dari situ. Saya melihat ujian dan cobaan itu bukan sebagai ujian. Saya melihat sebagai petunjuk. Ya, hidayah. Petunjuk. Ibarat orang haji itu kayak upgrade iOS saja. Dikasih Google Maps biar nggak terlalu berat. Jalannya ke sini. Oh iya gitu. Dikasih itu. Karena kejadian 10 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu saya jatuh di tempat wisata di Bandung. Kaki saya geser. Saya bingung itu. Pagi-pagi, padahal liburan lagi sama anak-anak. Akhirnya, ayo patah tulang yuk Ali. Di tengah jalan itu, istri itu lagi ditelepon sama orang. Nggak boleh cerita. Ditelepon, ditawarin sebuah investasi. Iya. Sebentar ya, suamiku lagi begini-begini. Ayo, ini udah profitable nih. Ini. Akhirnya ditanganin, selesai. Jadi ya 1 minggu itu tantri jatuh, anak saya jatuh. Tantri kan sempat jatuh di panggung yang sempat viral tuh. Terus saya juga. Tapi saya yang parah karena saya geser. Ini kenapa gitu ya Allah. Saya belum bisa jawab tuh. Ya udahlah. Saya tiba-tiba nulis tuh status bilang gini aja. Musibah bilangnya hal yang mungkin kita pikir hal buruk. Tapi untuk terjadi hal yang jauh lebih buruk itu juga sebuah keberuntungan. Saya cuma nulis begitu. Terjawab dong di beberapa hari yang lalu. Ternyata semua investasi yang diajakin itu semua ditipu. Penipuan semua. Ini kasus hukum. Dan dibikin gak jadi ya gara-gara itu Gak jadi. Kalau kaki beres mungkin bisa masuk. Meskipun gak nyaman kan, yang cobaan kaki dan lain-lain. Tapi ini kenapa gitu. Bisa dua-duanya. Dan bahkan si pemilik wisata itu bilang, Mas terima kasih ya, saya mohon maaf saya tanggung jawab ini. Jadi kita akan rubah ada tempat wisata yang begini-begini biar anak kecil lebih selamat. Lebih aman. Saya bilang makasih ya, saya bercandain. Makasih ya, dan musibah buatku mungkin hal yang tidak baik buatku mungkin hal baik buat orang lain. Nggak jadi ke Bali, anak kan pengen ke Bali tuh. Ya, pengen kado apa, pengen hadiah apa, oleh-oleh apa dari Tanah Suci. Enggak, cuman pengen Panda sama Bunda pulang aja. Iya. Itu kan luar biasa, di sana pasti rasanya gimana ya. Aduh. Anak ngomong gitu doang. Dan kita ntar liburan bareng ke Bali, diminta gitu kan. Setelah pulang kita ke Bali memang. Nah. Hanya 3-4 hari. Iya. Tuh. Padahal fisiknya lagi luar biasa tuh. Tapi
kebahagiaan anak-anak tuh, ya itulah, tidak ada orang tua dan anak yang ideal. Yang ada adalah saling berbenah buat kita. Jadi yang menariknya, kita sepakat, saya sama Tantri sepakat sefrekuensi bahwa kita jadi orang tua banyak miss-nya. Ya nggak apa-apa, dua hal keliru yang kita lakuin kita timpa dengan memori-memori baik lainnya. Dengan liburan, dengan apa, ya ketutup dia. Dan memori itu isinya anak liburan, disayang orang tua, di apa gitu-gitu. Tapi memang makin kemari makin klop ya? Makin saling ngisi ya kali ini? Dengan cerita yang dulu, zaman dulu kala, seru banget itu. Yang mau pulang kampung, tiba-tiba nggak ada uang di kereta, di sini ada 350.000, ditanyain Tantri nggak ngomong gitu, terus kemudian segala macem gitu, itu kan proses banget kan Day? Banyak cerita-cerita yang saya pun pengen naikin di sosmed gitu, aduh enggak lah ngapain apa enggak. Begitu tuh naik kan sempat viral kan, 16 juta yang nonton gitu tiba-tiba. Ternyata mungkin di tengah masyarakat sekarang yang disuguhkan dengan kekayaan, dengan pencapaian apa segala macam, ternyata orang juga capek. Ternyata saya melihat itu capek. Cerita kejujuran itu, ketulusan itu mungkin harus di-up juga gitu. Dan akhirnya saya semangat untuk bercerita. Kejadian itu, ya itulah saya dekat sama rockstar gitu, orang Tantri gitu. Bayarin makanan, ditaruh di bawah. Lagi makan, kok bisa-bisanya dia di teman-temannya biar saya nggak kehilangan harga diri gitu. Kamu bayarin ya. Biar gimana pun juga laki-laki kan penting ya harga diri. Dia bisa milih waktu itu untuk jadi dengan siapa gitu. Karena dia udah jadi rockstar. Betul. Dan saya belum punya pekerjaan. Motor aja masih mogok ya. Waduh. Didorong sendiri. Aduh. Kos-kosan diusir gitu kan ya. Sempat kos diusir. Segala macem. Sekarang punya kos-kosan, juragan lagi. Masya Allah. Di cerita itu, di kos-kosan itu cerita motor mogok, nggak punya bensin habis, nggak ada uang. Terus saya tuntun, saya sedih banget gitu, mau minta orang tua nggak tega gitu, karena waktu itu lagi ujian luar biasa. Bingung gitu, ya Allah gimana. Berapa tahun kemudian, saya ke Solo, waktu itu saya Solo, waktu itu mau konser sama Mama Ina. Mama Ina konser itu. Saya nangis tiba-tiba. Terus teman-teman, lu ngapain katanya? Lu ngapain? Nah, setelah selesai saya baru cerita. Kenapa lu nangis itu? Dulu motorku mogok di situ. Motorku mogok di situ. Gak ada uang buat bensin. Tapi di atas itu di berapa tahun kemudian di baliho itu muncul posterku, orang nonton konserku, konser Nafa sama Ina waktu itu, dan bayar harganya tidak murah. Jadi waktu konser itu saya bengong, ini kalian nonton aku tuh ngapain, kadang gitu. Dulu aku nggak ada yang kurang uang gitu. Tapi kok sekarang dibalik begitu gitu. Saya nggak ngerti memang. Jadi tiba-tiba ada yang ngirimin saya sebuah DM ngomong begini, Mas Arda terus semangat ya, terus berkarya. Tuhan masih butuh manusia-manusia seperti dirimu untuk mengabarkan bahwa berita-berita gembira bahwa Tuhan itu maha cinta. Waduh, dalam banget itu. Nggak ngerti itu. Itulah saya langsung semangat. Iya. Keluar ngalir apa adanya langsung ya. Lagi nemuin aja kontribusi tadi itu. Kontribusi itu seneng aja. Kalau orang kalau ngisi apa gitu ya, mungkin kalau bekerja gitu, kok capek ya. Karena cuman bekerja, padahal bekerja tuh ada juga yang semangat tadi untuk ada orang-orang yang nggak capek. Ada orang yang mungkin ada cicilan keluarga, ada ngapa, ngerasa bahwa ya gue harus bekerja untuk mengupayakan untuk orang lain. Gitu. Ketika dan menemukan cinta pada saat kita kekurangan, ya kan? Dan akhirnya it happen to you kan, menemukan cinta pada saat. Dan ternyata ada ilmu yang lebih tinggi dari cinta gitu, keikhlasan. Iya. Gitu. Surrender. Tapi makanya saya jarang banget ngomong tentang ikhlas. Saya bilang sama istri, saya nggak ikhlas pun, dalam ketidakikhlasan pun saya ikhlas gitu. Artinya apa ya, maksudnya saya jarang lah ngomong tentang ikhlas gitu. Saya lebih seneng ngomong rela.
Karena ikhlas itu tingkatannya tinggi banget. Saya lebih ngomong, rela, aku rela gitu. Proses lah biar nanti capai sendiri nanti. Pelan-pelan bisa masuk ke sananya kan kita ngukur diri sendiri juga susah ya kadang-kadang ya biarin ngalir. Allah kan cinta proses dah. Dah aku suka banget kamu ngomong gini. Laki-laki itu ya monggo-monggo. Laki-laki itu yang menangis bukan cengeng. Laki-laki yang cengeng adalah laki-laki yang selalu lari dari masalahnya. Angkal ini sumbernya dari mana ini? Wah, ini six sense nih kayaknya. Itu keren banget ya. Itu padahal cuman balesan komen kalau nggak salah. Itu dari, wah bahaya ini. Emang beda ini nguliknya. Keren banget gitu. Ya itu, kita laki-laki itu harus tegar, laki-laki harus begini. Banyak laki-laki yang maaf ya mungkin hari ini sampai KDRT, kekerasan, melakukan hal yang apa dan segala macam. Karena emosinya itu tidak dilepaskan secara benar. Emosinya itu ditahan aja, ya meledak lah kayak Hulk lah. Karena saya pun ngalamin, sempet ada masa-masa itu. Kenapa ya gue ya? Gitu. Kenapa aku harus ke psikolog ya kayak gitu-gitu sampai oh akhirnya ya kenapa terjadi? Karena aku harus berbagi gitu. Ya itu laki-laki nggak bisa untuk nggak boleh nangis ya nggak boleh sedih. Loh orang kehilangan kerjaan itu sedih nggak ada. Berapa banyak laki-laki yang kehilangan harga diri ketika istrinya bekerja. Bentar aku keluar, bentar yang ikut bekerja, mungkin ikut masak apa. Mungkin dia ngerenung, mungkin sambil merokok, mungkin sambil main game atau menghilangkan rumitnya isi kepala yang kok aku gagal jadi kepala rumah tangga, kok aku begitu, kehilangan marwahnya ya gitu. Ya itu makanya saat sedih harus ngomong dan saat itulah pasangan itu penting. Jadi beruntung banget saya punya tantri yang saya bilang aku sedih banget nggak kuat, aku kehilangan gini-gini. Ya apa, nangis. Jadi nggak masalah nangis itu ketika mulut sudah nggak sanggup untuk bicara. Nangis itu kejujuran gitu. Dan saat sedih itulah saat yang paling mustajab. Saya yakin itu kadang. Saat sedih, saat yang paling mustajab untuk berdoa. Ada orang-orang yang lagi sakit hati, sedih dan segala macam. Berpikir untuk ngapain ya? Oke, gue marah, gue emosi. Nah saat itu saya memilih untuk kayaknya gue berharap dia berdoa deh. Karena kan iman tadi kan getaran. Betul. Kan. Mungkin kita balik sekarang. Kalau doa kita butuh getaran, mungkin ada bahan bakar yang harus kita persiapkan ya itu tadi. Dengan masalah, dengan apa. Tapi kalau nggak ada soul berdoa ya kayaknya biasa aja. Betul. Dan masalah itu peluang loh. Peluang kita makin dekat sama dia. Udah besar ya kan, ya gitu kan, gitu loh. Seneng loh aku baca-baca, bener. Atau mungkin memang arahnya ke situ nulis lagu ya. Mungkin disuruh nulis yang lain sekarang gitu loh. Kita nggak pernah tahu kan. Terus aku inget banget zaman kalian Kotak pertama kali diwawancara di Ardan ya. Ada kamu kan ya yang ngobrol-ngobrol berdua. Kamu ikut dampingi di belakang ya. Lupa, ya. Nganterin yo. Angkel malah kan? Lebih inget kayaknya. Iya kan gitu loh. Jadi di belakang kalian mungkin lagi masa-masa indahnya tuh berdua. Oh iya. Iya kan di belakang berdua nih. Iya. Dengan tantri gitu loh. Itulah menemukan esensi berkontribusi berkarya. Saya bikin lagu judulnya Pulang Adalah Tujuan. Waktu saya mau rilis, saya takut. Karena judulnya Pulang Adalah Tujuan ini. Biasanya firasat tuh kalau nggak diomong kejadian. Ya. Saya ngomong, aku takut mati Bunda. Aku bilang gitu. Enggak apa-apa gini-gini. Promo setengah mati susah sekali. Aduh, promo setengah mati susah sekali. Kok nggak dikasih. Begitu saya berharap. Baru saya cerita akhirnya tentang bapak yang ada di cerita tentang bapak yang ada di kampung, ngasih nasihat segala macam. Tiba-tiba viral lagi. Saya bingung tuh, bapak yang ngasih kejutan ke cucunya, dateng nggak ngomong-ngomong gitu, naik bus gitu. Viral lagi, tiba-tiba belasan juta yang nonton. Tiba-tiba streamnya naik. Saya seneng, tapi saya melihat, gitu, ada yang ngomong, jangan fokus sama angka. Keren. Bukan angka. Ini keren, jangan fokus pada angka. Bukan angka. Wow. Bukan begitu, ntar dulu gitu. Tiba-tiba ada yang DM, gini. Saya screenshot. Mas terima kasih ya, aku sudah 5 tahun gak ngobrol sama bapakku. Hari ini aku sungkem sama beliau dan minta maaf. Biar saya bilang, wah. Saya bilang, oke. Kalau bikin pakai hati itu beda. Gitu. Jadi saya langsung outputnya beda tuh. Langsung oke. Saya jadi mulai tahu bahwa apa nih, mau ke arah kemana, menggiringnya kemana gitu.
Untuk anak yang nggak ngobrol sama bapaknya 5 tahun. Kan pulang kan bisa dalam bentuk yang lain ya. Macam-macam ya. Pulang ke orang tua, pulang ke tempat kita nanti pulang, segala macam gitu bisa. Dan itu bisa membuat. Makanya di liriknya bilang, pulang, aku ingin pulang. Meski kalah atau menang, aku ingin pulang gitu. Ya menang mau kalah, ternyata hidup ini bukan lomba gitu. Ini perjalanan gitu. Makanya saya bilang kalau ada orang yang nganggap ini relate kita, juga ke hengkang dari Naf ya. iya, Siapapun itu bukan yang menangnya gitu loh. Gak pernah ada dalam arti saya keluar bukan berarti siapa akan menjadi pemenang ataupun apa. Iya. Ya kan sama kan. Dan itu mungkin mewakili banyak orang yang merasa resign, gue terhormat, gue ini pilihan-pilihan. Enggak, kalau ada yang mau menang, ambil pialanya. Karena buat saya pemenang sejati itu orang yang damai dengan hidup dan pilihannya, sudah gitu. Selesai gitu. Karena tadi itu iki anak desa ngomong gitu. Anak desa. Om desa, Madiun. Om desa, Madiun Bisa gitu. Rejo. Ya Allah. Di sana kita ngelihat itu geletakan memang benar. Kita kan nggak tahu kan, kenapa sih orang kalau haji itu dianterin sekampung gitu. Norak apa? Ada. Tapi ternyata baru tahu orang haji itu belum tentu bisa pulang. Karena ternyata cuaca ekstrim. Terus kita ngeliatin tuh geletak-geletakan ditutupin kain. Aku waktu berangkat nulis wasiat. Kan. Aku mempersiapkan diri nulis wasiat. Kalau aku nggak balik gimana? Karena kan kita memang menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada. Uncle kapan berangkat? 14 tahun yang lalu. 2014. Iya, pas Haji Akbar. Wow. Masya Allah, itu panasnya 50 derajat. Segala macam dah, itu kita ada tempat yang paling enak loh. Dan fasilitasnya pasti belum sampai sekarang. Iya, itu juga udah ambil yang paling enak ya. Tidur udah paling enak, mahal, tidur cuma segini doang. Ya kan sama lah pengalaman-pengalaman spiritual yang kita alamin di sana gitu, banyak masing-masing beda. Tergantung kitanya dapatnya apa ya di sana. Tapi balik dari sana ya kita jadi orang baru, kan janji kita di sana kan. Nah itulah yang kalau hari ini berat hidup kalian gitu, cobalah untuk menawarkan nguburin tetangga, nguburin siapa gitu. Saya pernah terus nguburin, saya pencapaian begitu, saya nguburin ibu saya di liang kubur, saya angkat jenazahnya. Saya liatin atas gitu. Sudah ya? Sudah. Gitu. Permintaan ibu apa terakhir? Apa? Permintaan ibu yang belum sempat kamu kasih apa enggak? Ibu cuman waktu itu, jadi di perjalanan itu, saya tiba-tiba berantah ditelepon seorang produser untuk rekaman. Rekaman sekarang nggak segampang dulu, nggak segampang dulu gitu. Ada produser yang nawarin untuk rekaman dan saya ke Jakarta. Dan saya tahu ternyata ibu sakit. Ibu sakit di Madiun. Terus tiba-tiba di rumah sakit. Bingung nih. Saya pulang besok atau lusa saya ketemu produser. Bingung. Gimana ini? Kok ibu masuk rumah sakit? Telepon sama ibu, mama bilang, kamu nggak pulang gitu. Mama sakit gitu. Ya tak pulang mah gitu. Tapi dilarang sama keluarga, nggak usah. Besok ketemu produser. Dirimu nanti yang akan, nanti kalau kita kumpul semua sini, nggak kerja sama, yang angkat derajat keluarga kita lagi siapa nanti ini gitu. Ini saatnya dirimu lagi berjuang, besok itu jawabannya. Ya wis lah gitu. Maaf gimana gini, ya wis nggak apa-apa lah di sana. Tapi titip ya bagian bapakmu katanya. Saya tutup, jebret. Ibu saya meninggal. Dan ternyata tawaran itu ngaco, nggak ada. Tawaran produser apa segala macam nggak ada. Di prank semua. Bayangin nggak? Tapi yang penting kan restu ibunya udah dapetin pada saat memutuskan itu dulu ya. Tapi penyesalan pun sampai kapanpun pasti ada ya. Oh iyalah, pastilah. Kehilangan orang tua itu dukanya beda. Tapi tadi itu, dengan pengalaman haji tadi itu, ada dua hal kan, mabit dan diam dan jalan. Haji kan gitu, diam dan jalan. Ada saatnya diam itu, ya diam aja. Saat mabit, bermalam, merenung, ini. Ada saatnya harus diusahakan, mau umpul-umpulan, harus sa'i, harus tawaf, harus apa, segala macam. Hidup juga gitu ternyata. Ada saatnya memang kita diam, karena ada hal di luar kuasa kita. Kreatornya ini lagi gini dulu ya, gue kan kasih tahu. Hasil akhir miliknya. Iya kan, bener banget kan tuh ya. Ini ada usaha. Yang penting ada usaha. Kalau semua sesuai keinginan kita gitu,
Kayaknya filmnya nggak epic ya. Jadi udah berterima kasih bahwa terlalu banyak keinginan dulu ya. Sekarang udah nggak terlalu banyak keinginan lagi kan pasti ya kan? Ya ada tapi di manage gitu keinginannya kali ya. Itu dia. Di Wukuf Arafah, ya Allah, engkau ada nggak? Kalau iya aku kabulkan doaku. 5 besar doa saya dikabulin sebelum saya pulang. Saya bingung, ini apa sih gitu. Saya, ya Allah gitu, ada. Kuasa dikasih lihat ya. Iya, dikasih lihat. Apa ya, terus setelah itu kan doa saya titipan teman semua ada tuh, 78 lah doa dibaca. Banyak banget. Banyak dibaca, nggak mau rugi. Iya. Makin hari makin haji selesai. Doa saya cuma terima kasih ya Allah. Ternyata hadiah kehidupan ini adalah kehidupan itu sendiri. Iya betul. Kita dikasih hidup udah hadiah itu sudah. Sebetulnya kan kita nggak perlu minta. Allah udah kasih nanti akan gitu loh. Kita cuma perlu ikhtiar itu doang sih. Kalau menurut Uncle ya nggak tahu mungkin pemikiranku gitu dulu aku doanya banyak banget dah. Ya kan? Tapi makin kemari aku doanya makin dikit. Karena aku yakin yang terbaik yang akan Allah kasih. Yang penting aku nggak berhenti ikhtiar. Nggak berhenti memaksimalkan semua apa yang aku bisa bikin. Nah, salah satu ikhtiar kamu yang paling indah adalah itu tuh buku di depan meja. Keren banget. Uncle. Ini cerita tentang kalian ya? Yap. Ya, kisah cinta kalian yang penuh dengan ada kocaknya, ada semuanya gitu. Jadi boleh lihat ya? Boleh dong. Aduh. Judulnya Pelabuhan Terakhir. Jadi waktu itu Tantri ulang tahun. Dia udah jadi rockstar, saya bingung tuh ngadu apa ya. Saya kado cincin, kalau putus dibuang. Kalau ngadu barang-barang, dibuang. Oke, saya bikinin lagu aja. Gitu. Kalau lagu, terngiang-ngiang dia gitu. Akhirnya saya bikin lagu, judulnya Pelabuhan Terakhir. Di liriknya saya bilang bahwa, ku sadar ku tak punya apa-apa, selain berbenah karena rasa cinta. Selain berbenah karena rasa cinta. Dia dengerin tuh langsung netes tuh waktu itu. Saya bilang, terus dia bilang, nanti kalau kita jodoh kita rekam ya lagunya. Gitu. Akhirnya di 10 hari sebelum kita married, kita rekam lagunya. Ayo kita udah nazar dulu, akhirnya kita rekam. Terus menulis buku ini juga, saya bukan penulis, saya bukan orang yang belum punya nama besar gitu. Bingung, Uncle mau ngapain ya? Nulisku tuh apa manfaatnya, bilang gitu. Terus sampai akhirnya istri ngomong, tadi itu bahwa hal buruk di dirimu mungkin jadi hal yang baik loh buat orang lain. Nah itu dia. Jadi kamu mungkin ini sangat manfaat buat dirimu. Amin. Apa arti Tantri buat seorang Arda? Dia belahan jiwa saya sih, Om. Mungkin terdengar sangat klise ya. Tapi bagian saya yang hilang tuh diisi oleh Tantri. Beruntungnya saya punya, ketika saya udah kumpul sama keluarga gitu, seakan-akan saya, jika dunia ini tidak baik-baik saja gitu, saya merasa sudah terima kasih, sudah dikasih ini. Jadi dia luar biasa sih. Dia sangat dia salah satu pemberian Tuhan yang indah sekali buat saya. Sesuai namanya dia, Tantri Shalindri Ikhlasari. Dia Ikhlasari, banyak hal ikhlas yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan tanpa dia bilang. Saya datang kemana, Mas terima kasih ya Mbak Tantri sering kesini, apa ngasih ini. Oh iya, saya nggak tahu. Saya, Mas makasih panti ini apa. Oh iya, saya suaminya nggak tahu. Dan saya happy itu. Keren banget. Saya happy itu. Banyak hal baik yang saya bisa pelajari. Dan nggak selalu tegang gitu. Pernikahan itu kan harus main-main juga. Betul, gitu. Betul. Dia juga bilang kan, udah kamu jangan terlalu banyak seriusnya, kurangin. Ya, padahal kita tuh ngelawak, betul, iya, kita ngelawak, bercanda. Mungkin dia ngerasa dengan proses kamu transisi ini kamu agak sedikit serius sekali. Betul. Iya kan? Nah itu juga nggak boleh. Kalau kita nggak bercanda itu kehilangan sisi manusiawi juga, nggak boleh.
nggak bisa. Kita harus banyak bercanda. Malah lebih banyak orang yang bikin tersenyum orang lain, itu manfaatnya luar biasa. Mungkin yang bikin dia suka sama kamu, bikin senyumnya itu kali. Jahil-jahilnya, segala macam itu kali ya. Iya, iya. Oke, kalau ada satu yang ini bilang buat Tantri apa? Wow, pelabuhan terakhir. Satu hal yang ingin dibilang sama Tantri. Yang belum pernah kamu ungkapin? Waduh. Setelah saya keluar dari band, tiba-tiba kemarin dia telepon stylist, telepon apa, bantu saya buat nggak ngomong, kamu rekaman ya gini-gini, lagumu yang itu belum direkam, lagumu yang ini belum direkam, ini lagumu bagus. Dia mempersilahkan gitu kayak, ayo gitu, dan dia ngeset semua. Gitu. Dia create your new image ya. Create sendiri, gitu. udah gitu. Tanpa harus, ayo kamu kerja, nggak begitu mulu. Laki-laki itu akan maksimal biasanya. Kalau dia kadang nggak disuruh. Setuju. Dia dengan caranya dia bisa bikin ya. Bagaimana Arda mau gitu loh. Banyak rumah tangga yang bingung gitu. Kenapa? Karena banyak didikte. Yang saya pelajari adalah dirayu. Jangan didikte. Jadi suami itu seperti ini, dirayu nggak bisa. Itulah bedanya. Wah, uncle, belajarlah dari uncle karena Masya Allah. Iya loh pasti komunikasi itu beda sama ngobrol gitu. Kalau komunikasi pasti pakai hati. Panda begini ya, kamu gini ini komunikasi. Kalau ngobrol mah bisa nggak ini nggak? Dengerin tuh susah loh. Dengerin aja itu. Ilmuku cuma itu, dengerin doang. Tapi susah ngakuinnya. Kan kita yang selalu paling bagus gitu loh. Itu yang proses lah. Jadi kalau suruh ngomong sama Tantri, paling saya akan terus ngucapin bahwa makasih. Makasih sudah jadi ibu yang baik, makasih sudah jadi istri yang sangat baik. Terima kasih untuk hadiah terbesarnya, itu kehadiran. Wow. Ya, thank you banget ya udah hadir sini ya, ngobrol sama kita. Uncle, aku yang begitu banyak cerita yang bisa buat kita berdiam sejenak ya, berpikir tentang arti dari kehidupan lewat sosok sahabat Uncle yang satu ini. Ya, semoga semua proses ini diberikan yang terbaik. Amin. Doa namanya proses ya. Pasti berbalik arah buat Uncle. Iya, amin. Senang banget. Dan next time kita jumpa bareng Tantri berarti. Oh iya. Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa.